يا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وأزم وزد عنهم على عبدك المصطفى الأمجد سيدنا وحبيبنا وشفعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه بحق قدره ومقداره العظيم صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء داء وكل سقم شفاء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat. Salah satunya adalah nikmat i'tikaf. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Al-Fagir tadi ada kegiatan di Fora Madiahi bersama Garda Nuku, betul ya? Di situ dalam rangka haul Sultan Babullah dan juga dalam rangka Hari Pahlawan yang saat ini sedang kita peringati 10 November. Jadi dalam rangkaian tadi alhamdulillah Ustaz Ferry juga tadi sudah beritahukan tentang jadwal, namun alhamdulillah semua alhamdulillah permohonan maaf agak terlambat karena ada beberapa padat kegiatan dan tadi kita sudah mengunjungi beberapa makam. Dan sekarang juga kita ada di masjidnya pahlawan nasional juga Imam Bonjol, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Garda Nuku yang terdiri dari para pemuda juga komunitas Jib Keiraha, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dan tidak sengaja jadi jamaah di masjid ini melakukan i'tikaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina shalah wa shalah fahuwa zimatullah. Di antara salat dan salat itu ada daripada jaminan Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Apa yang dimaksud dengan jaminan Rabbul Alamin jalla wa ala? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala alwanikum. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa niyatikum ba'da riwayah. Allah Subhanahu wa taala di situ menilai seseorang dari hatinya, dari niatnya, dari amalannya. Tidak melihat seseorang dari suar, dari rupanya, dari warna kulitnya, dari sesuatu yang kasat mata. Itu penilaian yanzuru. Dalam riwayat yang lain Allah Ta'ala di Allah Subhanahu wa taala walillahi yanzuru, Allah taala di situ memandang orang Islam, memandang mukminin, memandang para hamba-hamba Allah 360 kali pandangan, kan? Dalam satu hari, satu malam. Artinya ada beberapa saat yang saat tersebut sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hal tersebut, dari pandangan tersebut, apakah seorang hamba sedang taat ataukah seorang hamba sedang tidak taat? Setiap hari bahkan setiap saat kita sebagai mukmin dan mukminat turun itu banyak rahmat, banyak sakinah, banyak mawaddah, banyak ulfah, banyak sesuatu rizki anugerah dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tidak bisa dilihat oleh panca indera, akan tetapi bisa dirasakan oleh hati. Baik mukmin itu berdoa atau dia tidak berdoa. Kok dia enggak berdoa? Nah, hatta mukmin itu tidak berdoa, berapa banyak pada saat setiap saat orang-orang sedang berdoa, sedang mendoakan mukmin dan mukminat, sedang mengistighfarkan mukmin dan mukminat, sedang berdoa untuk muslimin, dan kita bagian dari muslimin tersebut. Dan kita bagian dari orang mukmin tersebut. Nah, pada saat kita berada di tempat yang baik, fi halatil khair,
pada saat di tempat yang baik, maka kemungkinan besar kita mendapatkan anugerah tersebut lebih banyak. Insya pada saat seorang mukmin sebenarnya dia punya jatah. Jatahnya itu jatah anugerah, jatah ampunan, jatah apapun. Akan tetapi mukmin tersebut tidak dalam keadaan yang baik, atau dalam istilah ulama di situ disebut dengan terhijab. Ya, orang tersebut terhijab. Terhijab, Masya Allah. Terhijab dari ampunan Allah, terhijab dari rahmat Allah, terhijab dari anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pembawa rizki itu setiap hari mendatangi rumah kita, saudara rahimakumullah. Tiap hari itu datang dan survei, saudara rahimakumullah. Malaikat itu datang. Pada saat dilihat, ayo, ada gak di situ yang bangun? Wah, alhamdulillah, ada yang istiqamah salat subuh dan salat isya berjamaah. Bahwa ala zimmatillah, maka orang tersebut juga di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada saat malaikat tersebut masuk ke dalam rumah orang mukmin, akan tetapi ternyata ada yang enggak salat di situ. Ada yang meninggalkan, bahkan ada yang maksiat kepada Allah, nauzubillah min zalik. Takutnya di situ enggak jadi dapat rahmat, enggak jadi dapat ampunan, enggak jadi dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Ini yang kita takutkan, saudara rahimakumullah. Dan kita sebagai mukmin dan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla wa ala, sepatutnya memperhatikan apa yang ada pada diri kita dari hijab tersebut. Apa yang ada di dalam diri kita melalui hijab-hijab yang ada, hilangkan hijab tersebut yang ada. Ada orang bilang, saya dulu mau dapat bisnis besar, ternyata nggak jadi. Karena terhijab. Karena sesuatu, periksa diri. Mungkin ada sesuatu kewajiban yang kita tinggalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu seorang mukmin yang baik, maka dia selalu memperhatikan dirinya, lebih memperhatikan dirinya daripada memperhatikan orang lain. Qala al-Imam al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, wahfadhil qalba al-yumma bihi syaitan wal nafsu wal hawa wad daniyah. Dalam salah satu ungkapan beliau, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jagalah hati ini. Nah, hijab itu adanya dalam hati ini. Nah, siapa itu? Apa aja nih yang mesti dijaga, yang biar tidak ada hijab tersebut? Di antaranya, yang pertama asyaitan, yang kedua an-nafas, yang ketiga al-hawa, yang keempat ad-daniyah. Kalau dalam kitab Maragil Ubudiyah, an-nafas wal hawa dia dibagi menjadi beberapa cabang. Ada 10 cabang nafas, ada 10 cabang daripada hawa. Tapi kita bahas secara sesingkat-singkat, insyaallah manfaat dunia wal akhirah. Asyaitan yang pertama. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa syaitan itu dia kan anak cucunya iblis, atau dia adalah bukan anak cucunya tapi dia berafiliasi dengan iblis, atau dia berbesan, bisa jadi. Pokoknya dia bekerja sama dengan iblis untuk menjadi bala tentaranya iblis. Syaitan ini kan gurunya iblis ala kulli hal. Iblis ini, Azazil ini, dulunya itu adalah penasehat malaikat. Artinya iblis ini nih, kalau godain manusia lebih dari ustaz, lebih dari kiai. Dia pakai dalil apapun, bukan cari kebenaran tapi cari pembenaran, saudara rahimahullah. Cari pembenaran sesuatu yang kita lakukan salah tapi seolah-olah benar. Ini dari syaitan. Dan syaitan ini, ya, dalam riwayat banyak, ini saya singkat, lahir satu manusia, lahir juga 10 syaitan buat godain dia. Satu manusia lahir 10 syaitan buat godain dia. Dan syaitan itu lebih cepat nikahnya daripada kita. Mungkin syaitan kita sudah besanan, mungkin udah punya cucu yang godain kita semua. Dan
semakin orang punya kelebihan. Dia punya kelebihan harta, dia punya kelebihan kedudukan, dia punya kelebihan paras, dia punya kelebihan daripada sesuatu lebih. Itu syaitan programnya lebih banyak lagi dan syaitannya lebih banyak. Jangan dikira, saudara rahimakumullah, kita disuruh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melaknat orang lain, tidak mengihtiqarkan, menganggap rendah orang lain dan sebagainya. Enggak boleh. Jangan dikira orang yang kena narkoba, orang yang kena daripada tindak pidana, orang yang kena daripada sesuatu dan sesuatu perkara, ya, baik yang ada di sel ataupun di luar sel atau apapun, jangan dikira mereka adalah orang-orang yang enggak luar biasa. Kenapa syaitan godain mereka, enggak godain kita, saudara? Pada dasarnya mereka orang-orang yang terkena narkoba, orang-orang yang terkena pidana, orang yang terkena sesuatu, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dan luar biasa juga syaitannya bagi mereka. Akan tetapi banyak orang yang tidak kuat dengan godaan tersebut. Mereka orang luar biasa dan digoda mereka, tapi tidak kuat. Jadi yang lebih luar biasa, mereka orang yang luar biasa dan juga mempunyai keluar biasaan di dalam menghadapi kejadian yang luar biasa yang mereka hadapi. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan harta, kelebihan kedudukan, siap-siap syaitan. Syaitannya lebih banyak, saudara rahimakumullah. Ada masa syaitan mentarbiahkan manusia, fasenya ada dia itu membisikkan, dibisikin. Ini sedang dikader, saudara rahimakumullah, ya. Ini yang pertama. Syaitan itu bisikin manusia. Maka dari itu tindakan kita mesti fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Mesti sering bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan merasa aman dengan adanya syaitan. Bisa jadi di rumah kita bisa jadi syaitannya ada jutaan, saudara rahimakumullah. Bisa jadi banyak. Maka dari itu jangan aman. Selalu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau masuk rumah di malam hari baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma halaq. Atau baca juga a'udzu bizatillahi wa qudratihi min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Atau baca rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ini ikhtiar kita, ta'awuz. Tapi ingat, berdoa juga mesti diiringi dengan ikhtiar. Bagaimana? Syaitan itu suka di dalam tempat-tempat yang kotor, apalagi yang najis. Kuku kalau misalkan kotor, di situ ada syaitannya, ya kan? Bagaimana kalau seandainya hati yang kotor? Nauzubillah min dzalik. Kalau itu lahiriah, ya. Kita lihat aja yang lahiriah dulu nih. Kita lihat yang lahiriah. Semua tempat jangan ada tempat syaitan suka ada di situ, saudara rahimakumullah. Syaitan, ya, nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Fase pertama bisikin. Ada disebut dengan khatir. Khatir itu cuman bisikan, khatir. Nanti masuk azam masuk lagi niat. Yang kedua, syaitan itu mengkader orang. Dia udah dikader, dia sudah jadi kader syaitan. Nauzubillahi min. Enggak usah diajarin. Dia lebih pintar dari syaitan, ya kan? Dia udah dipelajari. Orang kalau bulan puasa, syaitan itu enggak godain, saudara rahimakumullah. Maka dari itu kalau orang bulan puasa masih enggak puasa, itulah para kader syaitan, ya kan? Ini subhanallah, itu enggak usah dikader, itu udah kader udah, ya kan? Jadi kalau kita berlindung dari syaitan di luar bulan puasa, kalau pada saat bulan puasa ada yang enggak puasa, kita berlindung dari mereka, saudara rahimakumullah. Ya kan, dia udah jadi kader syaitan. Yang ketiga, fasenya lebih parah. Ini kader syaitan yang mengkader orang-orang buat jadi syaitan. Ya kan? Habis dia udah jadi kader syaitan, dikader lagi. Ayo,
sama-sama mari kita jadi syaitan, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Dia bisa mengkader terus menerus, musalsal, terus menerus bersanad mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Kalau yang kedua, saudara rahimakumullah, al-mu'min mir'atul mu'min. Yang kedua ini kalau soal qadar, atau yang ketiga juga kita mesti tahu ya, kita punya cerminan. Mukmin adalah cerminan mukmin yang lain. Sabda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita di dalam Islam sudah 1444 tahun. Ini sudah usia yang lebih dari dewasa, saudara rahimakumullah. Di samping kalau bisa dihimbau ya, di dalam rumah kita ada perpustakaan kecil. Yang perpustakaan kecil tersebut ada buku fikih yang utama, ada buku tafsir Al-Quran, kita mampu beli apapun, ada perpustakaan kecil untuk bacaan keluarga. Untuk keluarga bisa baca itu, ada baca Quran, silahkan. Ada baca apa lagi? Oh, di situ ada bacaan tentang fikih. Nah, Quran, hadis, fikih, ya kan? Oh, mau sholat sunnah duha, oh lihat bacaan ada di perpustakaan. Ini buat jadi tarbiyah. Nah, selain Quran, hadis sama fikih, kalau bisa di situ juga ada buku kisah-kisah orang-orang saleh. Kisah orang-orang saleh dari para nabi alaihimussalam wa ala nabiyina Abdullah sallallahu wa taslim. Cukup para nabi? Belum, sampai dengan para salehin, para orang-orang saleh. Biografi mereka, bibliografi mereka yang masih hidup. Ini saudara rahimakumullah perlu sebagai cerminan kita. Kita setiap hari ya diberitahukan tentang apa namanya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala beritanya. Maka dari itu ayo filterisasi biar nggak jadi kader syaitan. Kita lihat ini kita kadernya siapa ini, ya kan? Bagaimana kita dengan Imam Syafi'i? Bagaimana kita dengan orang-orang soleh terdahulu? Perbedaannya jauh. Nah, dari situ kita rasa-rasa diri, perbaiki diri kita, insya Allah. Yang pertama dari syaitan. Yang kedua, an-nafas. An-nafas ya, di situ adalah diri kita sendiri. Hawa nafsu. Saudara rahimakumullah, dalam ungkapan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ghairi wa min syarri ma khalaqa rabbi. Ya Allah, aku berlindung dari mana? Dari diriku sendiri pertama. Yang kedua dari selainku. Yang ketiga ma khalaqa rabbi, dari yang diciptakan Allah Ta'ala yang menggangguku. Hawa nafsu itu ala kulli hal tidak bisa dihilangkan, saudara rahimakumullah. Nggak bisa dihilangin hawa nafsu. Saya nggak mau punya hawa nafsu. Kita ini Islam. Kita ini bukan agama lain yang di situ kesolehan mereka mesti tidak menikah. Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Di situ dibilang, ya Rasulullah, saudaraku ini masya Allah, ya dia sholat terus apa segala macam sampai dia lupa ini lupa itu. Didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, diberitahukan, ana sayyidul anbiya, ana sayyidul muttaqin. Aku adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku nikah, tapi aku makan, tapi aku tidur. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya hawa nafsu itu dikendalikan, saudara rahimakumullah. Ya adil, baca ya Allah yang maha adil, buatlah diriku adil terhadap diriku, insya Allah. Adil, ada haknya perut, ada haknya mata, ada haknya di bawah perut, saudara rahimakumullah. Ada haknya semua, tangan ada haknya, kaki ada haknya, orang lain ada haknya, semua ada haknya. Keluarga ada haknya, umat ada haknya, semua ada haknya. Ya adil, mudah-mudahan kita diadilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua mesti sesuai dengan porsinya agar proporsional yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kendalikan hawa nafsu kita, kendalikan sesuai dengan porsinya. Wala tashrif, tapi juga jangan kita berlebihan, saudara rahimakumullah. Karena asal mula orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu bukan karena orang tersebut melakukan maksiat, tapi orang tersebut melakukan taat, melakukan hal yang mubahat, yang boleh, akan tetapi tasrif, akan tetapi berlebihan.
makannya berlebih, ininya berlebih, anunya berlebih, segala macam berlebih. Kedermawanan berlebih boleh kalau dermawan. Kedermawanan berlebih silahkan. Tapi kalau seandainya ada orang datang ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bilang, "Ya Rasulullah, aku ingin infakkan semua di jalan Allah Taala." Nabi SAW bilang apa? Jangan. 1/3 boleh, 2/3 sisakan untuk keluargamu, sampai dibatasi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya segala sesuatu, kedermawanan boleh lebih, tapi tetap juga ada batasnya. Kedermawanan aja seperti itu. Semua ada tempatnya. Makan jangan berlebihan. Hal yang mubah, walaupun makan ini boleh, jangan berlebihan, saudara rahimakumullah. Hal tersebut juga minal makruhat, dari hal-hal yang makruh. Kalau sesuatu yang makruh kita terlalu suka, itu bisa mengendalikan hawa nafsu menuju kepada yang haram. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ad-daniyah. Mahwa daniyah? Daniyah itu artinya adalah dunia. Dunia itu di asal kata daniyah, sesuatu keinginan yang rendah. Maksudnya begitu. Ini bisa menghijabkan hati, saudara rahimakumullah. Mau ngapain? Kerja. Apakah kita kerja cuman berdagang, bekerja, berbisnis? Apakah hanya cuma untuk makan? Apakah hanya untuk makan, minum, tidur, hidup? Enggak, bukan sekedar itu. Tapi adakan keinginan tinggi kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adakan keinginan kita yang lebih tinggi. Sesuatu yang kita kerjakan jangan rendah doang. Jangan hanya punya visi dan misi yang rendah. Jangan. Ta'lim. Kenapa kita ta'lim? Oh enggak. Anak ta'lim biar dapat dunia. Biar dunia kita, biar kerjaan lancar, biar bisnis. Jangan itu doang. Tapi lebih tinggi lagi. Naam. Bisnis lancar sekalian. Juga habis begitu, nanti dari hasil tersebut bisa berinfak di jalan Allah. Bisa umrahin orang, bisa lebih tinggi lagi, hakata, ya kan? Lebih tinggi lagi kadar, ya kan? Kadar sesuatu pikiran kita, saudara rahimakumullah, tinggikan terhadap visi dan misi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya cuman sekedar cuman ya sekilas ke bawah, enggak boleh. Tidak boleh. Itu bisa terhijab. Karena lama kelamaan kalau visi dan misi tersebut hanya rendah, nanti bisa jadi ya kita tidak ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah bil qubul wal iqbal wal hadratin nabi al-Fatihah. Silakan jika ada pertanyaan atau langsung masuk isya. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.